Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianatal Eka Putra dari kelas X6C. Nah, hari ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang berjudul yaitu Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Tanah menggunakan metode SAW atau Simple Additive Backing. Terima kasih kepada Pak Sena Hendrian sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah pemrograman visual. Nah, untuk metode SAW atau Simple Additive Weighting, yaitu metode yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, yaitu konsep dasarnya adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut yang di-input. Nah, ini tampilan dari aplikasi sistem pendukung keputusan penilaian kesehatan tanah. Di sini ada username, ada password, kemudian ada button login. Nah, sekarang dicoba untuk login. Nah, di sini ketika username dan passwordnya sudah sesuai, maka akan muncul pop-up yaitu login berhasil. Ini adalah tampilan dari dashboard sistem pendukung keputusan penilaian tanah. Di sini ada menu data kriteria, kemudian data subkriteria, kemudian ada data alternatif, data penilaian, data perhitungan, kemudian data hasil akhir. Nah, diklik data kriteria di sini. Nah, untuk data kriteria di sana berisi 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek fisika, contohnya yaitu ada kadar air tanah di sini. Kemudian aspek biologi contohnya yaitu keragaman tanaman, kemudian ada legume cover crop atau tanaman yang menutupi sampel tanahnya itu. Kemudian yang ketiga ada aspek kimia, contohnya di sini ada pH atau H2O, tingkat keasaman air. Di sini ada kejenuhan basa, kemudian ada salinitas atau daya hantar listrik. Nah, untuk di menu data kriteria ini, di sini ada button edit, ada delete, kemudian ada tambah data. Nah, untuk tambah data di sini di sebelah kanan atas ini fungsinya yaitu untuk menambah kriteria yang akan kita perlukan untuk menghitung bobot untuk penilaian tanah. Nah, ini contohnya ketika diklik maka akan muncul tampilan window ini untuk input data kriteria. Kode kriterianya kita input, kemudian nama kriteria, kemudian bobotnya, kemudian jenis. Nah, sekarang kita coba untuk menginput kriterianya. Nah, misalnya di sini kita input kode kriterianya C19, kemudian nama kriterianya misalnya tingkat kemiringan tanah gitu ya. Kemudian di sini diisi bobotnya misalnya kita berikan bobot 5, kemudian jenisnya misalnya benefit. Kemudian kita klik save. Nah, nanti akan muncul message atau pesan data berhasil disimpan. Nah, kemudian ada tombol back di sini untuk kembali ke halaman dashboard. Nah, tadi kita sudah input kriterianya. Nah, di sini sudah masuk ya ke dalam tabelnya. Ada C19, kemudian tingkat kemiringan tanah. Nah, sekarang kita akan coba mencoba fungsi dari button edit. Nah, button edit. Nah, ketika diklik di sini, kemudian misalnya kita rubah menjadi 10 bobotnya. Kemudian kita klik di bagian edit. Nah, nanti data berhasil dirubah. Yang tadinya 10 ini sudah berubah jadi 5. Kemudian kita coba untuk tombol delete-nya. Kemudian ada pop-up di sini ya. Hapus data kriteria, kita klik yes. Data berhasil dihapus, maka akan terhapus kriterianya. Kemudian berikutnya yaitu ada menu data subkriteria. Nah, ini tampilannya ya, data subkriteria yaitu indikator dari kriteria yang sebelumnya ya.
Sana contohnya untuk kadar air tanah. Nah, di sini ada tanah kering, kemudian tanah agak kering, tanah normal, kemudian tanah agak basah, kemudian tanah basah itu ya. Kemudian di sini ada skornya untuk masing-masing indikatornya. Nah, untuk data subkriteria di sini ada tombol edit dan tombol delete. Nah, sekarang kita coba fungsikan. Coba lihat apakah tombol edit dan delete-nya berfungsi. Misalnya di sini untuk tanah kering kita berikan skor, misalnya kita rubah menjadi 2. Nah, di sini data berhasil dirubah, maka otomatis akan berubah menjadi 2. Data berhasil dirubah. Nah, di sini ada juga button tambah data untuk menambahkan data subkriteria yang kita inginkan. Di sini nama indikator, skornya, kemudian ada tombol save dan tombol clear. Kemudian berikutnya ada data alternatif. Ini adalah tampilan data alternatif di sini. Di sini ada tombol tambah data, kemudian ada tombol edit dan delete. Nah, kita coba tambah data, kemudian tambah tanah 3, kemudian kita save di sini. Data berhasil disimpan, kemudian back kembali ke dashboardnya. Sini tanah 3, kemudian kita coba edit, ubah menjadi tanah 4. Tanah 4. Edit, data berhasil berubah. Tanah 3. Nah, kemudian berikutnya ada data penilaian. Nah, di sini data penilaian. Nanti kita akan memberikan skor untuk masing-masing alternatifnya. Di sini ada tombol edit. Nah, ini tampilannya. Di sini misalnya kita masukkan form ID-nya 004, kemudian di sini ada alternatif yang sudah kita buat sebelumnya. Tanah 1, tanah 2, tanah 3. Kemudian di sini ada kadar air tanah. Di sini ada penggunaan combo box. Ada tingkat lereng, tekstur tanah, struktur tanah, erupsi tanah, konsistensi tanah, legume cover crop, keragaman tanaman, kemudian ada populasi cacing, ya, jadi indikator juga untuk tingkat kesehatan tanah. Kemudian di sini ada tombol save, edit, delete, clear, kemudian ada tombol exit. Nah, misalnya di sini kita edit, ya, kita edit, misalnya kita rubah di sini untuk tanah normal kita ubah menjadi tanah agak kering. Kemudian kita klik edit, data berhasil berubah, ya. Kemudian misalnya kita klik, kemudian kita delete, kemudian yes, data berhasil dihapus. Kemudian berikutnya ada data perhitungan. Dan di sini untuk data perhitungan, di sana ada matriks ternormalisasi, kemudian ada perhitungan. Nah, sini di perhitungan di sini akan muncul status tanahnya, kemudian ada hasil dari scoringnya. Contohnya di sini ada tanah 1, hasilnya yaitu 26,20, kemudian dari hasil ini, ya, maka di sana akan muncul status tanahnya, apakah tanah tersebut tanah sehat atau tanah tidak sehat. Kemudian ada menu data hasil akhir. Nah, di sini untuk menu data hasil akhir, di sini ada perankingan di sana. Skor tertinggi itu akan menempati ranking 1, kemudian dan seterusnya, ya. Tanah sehat di sini yaitu tanah 3, skornya 85,80. Kemudian ada button cetak data di sini.
Nah, ini hasilnya. Contohnya hasil penilaian kesehatan tanah. Nah, ini skornya 26,20, kemudian tanah tidak sehat. Nah, ini contoh dari hasil dari tombol cetak. Kemudian berikutnya ada data user. Nah, untuk data user di sini, kita bisa menambahkan pengguna yang akan menggunakan aplikasi sistem pendukung keputusan penilaian tanah ini, ya. Jadi ada tombol tambah user, kemudian ada edit dan delete. Nah, misalnya kita delete ini, hapus data user, data berhasil dihapus. Kemudian jika kita rubah, misalnya edit, data berhasil dirubah. Kemudian di sini ada tombol logout. Tombol logout ketika diklik nanti akan kembali ke halaman login. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya untuk aplikasi sistem pendukung keputusan penilaian kesehatan tanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.